Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kita berdua dengan diskusi malam ya bersama Bung Udin, Bung Khairuddin dari negeri Anta, dari ujung negeri Anta Beranta ya kita berdua ya. Nah kali ini kita mau bahas tentang PSSI, Erick Thohir dan rangkap jabatan ya. Enak ya kalau zaman sekarang itu ya, unik-unik gitu ya, ada komisaris lah asal jadi gitu kan, ada rangkap jabatan lah ya. Ya kita sebagai anak negeri juga miris ngeliatnya ya. Itu berapa dana yang harus keluar negara itu untuk membayar seorang yang bisa rangkap jabatan ya, bisa gaji di sini, bisa gaji di situ gitu ya, luar biasa. Di sini tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya ada komentar ya bahwasannya ya, tak persoalkan ya. Tak diliput dari liputan6.com ya. Nah, kita coba bacakan ya. Ini tahun 2014 ya, 21 Oktober 2014 ya. Dulu perkataannya ya dari Pak Jokowi sendiri ya. Menteri tak boleh rangkap jabatan. Tegas, keras, bahwasannya dalam tanda kutip ya, menekankan tidak boleh rangkap jabatan. Ya. Jokowi juga menegaskan semua sosok yang dipilihnya untuk khususan kabinet mendatang telah diperiksa latar belakangnya termasuk posisinya di partai. Yes. Luar biasa. Liputan6.com Jakarta. Presiden Jokowi masih menyeleksi calon menteri yang akan membantunya dan blablabla. Dia menegaskan bahwa sosok menteri yang dipilih untuk mengisi kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan. Hal itu dimaksudkan agar dapat benar-benar fokus mengurus urusan rakyat. Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar, gitu kan? Kata pria bernama lengkap Joko Widodo itu Jakarta Selasa 21 Oktober 2014. Itu tahun 2014. Lain ceritanya kalau sekarang ya, karena ada berita lain sekarang karena Bung Erick Thohir ya sudah menjadi ketua umum PSSI ya, ketum PSSI ya. Nah, di sini ada dari tempo.co ya. Jangan lupa wakil ketua umumnya. Ya. Wakil ketua umum kan juga menteri, Zainuddin Amali. Oh, wakil. Iya. Menteri Pemuda dan Olahraga. Bukan Menpora. Oh, bukan Zainuddin Ngaciro, bukan Zainuddin Ngaciro, bukan ya. Iya. Baik, di sini dari tempo.co ya, tak persoalkan Erick Thohir, Zainuddin rangkap jabatan di kabinet dan PSSI. Lain dulu, lain sekarang perkataannya ya. Ya, karena memang beda situasinya ya, kita harap maklum, namanya juga Pak Jokowi kan udah ya presiden ya. Maksudnya ya mungkin perkataannya satu persatu mungkin nggak lupa dicatat mungkin ya. Nah, baik kita bacakan aja ya. Kita kan sebagai media kan harus kredibel juga ya, tidak berpihak sana sini ya. Apalagi menghujat nggak boleh ya, kan terkena UITE, nggak boleh, bahaya itu ya. Ya kita juga sesama orang media ya, sesama ya gini ya, YouTuber juga ya, tentunya dalam perspektif ini ya harus menjunjung tinggi norma-norma kesopanan ya. Beda kalau yang komisaris kemarin dia di sidang itu ya. Kalau nggak sopan ya namanya juga udah komisaris kan. Mau gimana lagi. Baik, kita bacakan ya dari tempo.co Jakarta ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempersoalkan dua anak buahnya Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali rangkap jabatan sebagai menteri dan juga mengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya, PSSI ya. Sebab Jokowi sudah mengizinkan menteri lainnya rangkap jabatan. Ya, luar biasa ya. Kemarin itu menegaskan dalam kalimatnya, dituliskan di sini dari liputan6.com ya. Tidak boleh rangkap jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu benar ya. Tapi di sini lain cerita, lain sekarang ya. Nah, ini diucapkan yang paling masih di tempo.co ya. Aduh, ini kok gonta-ganti ya. Yang kata Pak Jokowi ya. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya ya. Ya, ini kadang-kadang
Aduh, ada begini-beginian, ada iklan ya. Yang paling penting ya, semuanya bisa mengatur waktunya saat kata Jokowi saat menghadiri Harlah 50 tahun Partai Persatuan Pembangunan P3 di AIS BSD, di ICE BSD ya, Banten, Jumat 17 Februari 2023 ya. Luar biasa. Sebelumnya Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI resmi memutuskan Erik sebagai Ketua Umum PSSI. Zainuddin juga dipilih sebagai Wakil Ketua Umum. Jokowi menyebut beberapa menterinya juga memimpin organisasi olahraga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PORSI), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pengurus Besar WUSU Indonesia. Waduh, luar biasa ya. Lalu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) ya. Hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia. Wah, luar biasa ya rangkap jabatannya. Bung Udin, kita balik ke persepsinya Bung Udin. Bagaimana Bung Udin menanggapi fenomena ini yang luar biasa ya, rangkap jabatan ya. Kita juga pengen dong rangkap jabatan selain jadi media, jadi YouTuber, mungkin bisa ada lowongan-lowongan ya, direksi apa gitu ya, lumayan. Bagaimana Bung Udin? Menyikapinya Bung Udin? Itu kan sebenarnya larangan itu kan keluar ya dari lisan Pak Jokowi di tahun 2014 ketika terpilih pertama kali sebagai presiden. Pada waktu itu ya, Presiden Jokowi secara tegas ya melarang menteri-menteri rangkap jabatan, entah itu di partai politik kalau nggak salah ya, atau di pemerintahan ya. Ya, namun kemudian seiring berjalannya waktu ya, di tahun 2017 Airlangga Hartarto yang pada waktu menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin ya, itu kan terpilih sebagai Ketua Umum Golkar ya, lewat drama yang panjang setelah Ketua Umum Golkar sebelumnya Setia Novanto ya dicokok KPK. Dan kemudian banyak sekali ya, akhirnya mulai goyah tuh menteri-menteri pada rangkap jabatan ya, entah itu di partai politik sebagai ketua umum. Pada waktu itu kalau nggak salah ada larangan ya, di mana ketua umum partai itu nggak boleh sebagai menteri ya. Namun kemudian larangan itu kandas ya seiring banyaknya menteri tadi ya, menterinya Pak Jokowi ini terpilih sebagai ketua umum partai politik ya. Pada waktu itu kan Menko PMK ya, kalau nggak salah Ibu Puan Maharani ya, di periode pertama pemerintahan Jokowi kan juga tidak merangkap jabatan di partai ya pada waktu itu, karena memang ada larangan itu ya. Tapi ternyata tadi larangan itu sudah dilanggar sejak periode pertama ya, di masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Artinya ya di periode kedua ini sudah tidak berlaku lagi ya. Kita lihat menteri-menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi kan semuanya, hampir semua ketua partai koalisi ini kan masuk pemerintahan ya, bahkan jadi menteri ya. Prabowo ya, Ketum Gerindra menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian ada sebelumnya ya, siapa namanya, Menteri Kepala Bappenas ya, atau Menteri PPN, siapa sih, Suharto Mono Arfa, Ketum P3 ya, namun kemudian kemarin dilengsarkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum P3. Kemudian ada Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan ya di Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle yang terakhir. Kemudian juga ada Airlangga Hartarto yang kemudian naik posisi menjadi Menteri Koordinator Perekonomian yang tetap menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Dan banyak sekali ya. Dan tadi ya, memang yang namanya rangkap jabatan juga sudah banyak ya. Memang organisasi-organisasi olahragaan di Indonesia itu kebanyakan memang pimpinannya atau ketua umumnya itu memang orang-orang di pemerintahan, entah itu di DPR atau sebagai menteri ya, tadi disebutkan ya, Prabowo ya, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, kemudian Airlangga Hartarto Ketua Umum WUSU ya, dan lain sebagainya. Itu hal yang sudah biasa ya, para mereka tuh merangkap jabatan di organisasi-organisasi di luar pemerintahan, itu hal yang biasa. Dan tadi ya, larangan itu akhirnya kendor ya, atau luntur dengan sendirinya. Jadi ya sudah, larangan itu sudah nggak berlaku lagi ya. Apalagi tadi sudah disebutkan katanya ya, menteri-menteri yang lain pun sudah terlebih dahulu merangkap jabatan di organisasi keolahragaan lainnya gitu. Jadi ya blegedes lah ya, udah nggak perlu lagi ngungkit-ngungkit masalah itu lagi kayaknya, karena memang sudah dilanggar sejak di periode pertama ya, ketika waktu itu menggebu-gebu larangan rangkap jabatan gitu. Luar biasa ya Bung Udin.
Jadi bagaimana Bung Udin melihat fenomena ini ya setelah penjelasan panjang tadi ya ternyata rangkap jabatan itu menjadi sesuatu yang biasa dan mungkin nggak jadi luar biasa lagi tapi ternyata sesuatu yang biasa ya biasa dihadapi hingga masyarakat juga menjadikan itu hal yang lumrah gitu ya biasa-biasa aja yang penting gue masih bisa makan gitu atau mungkin besok-besok gue dapat BLT gitu. Bung Udin, gimana fenomena masyarakat yang menjadi lumrah biasa atau mungkin nggak mau pusing soal ini ya? Bung Udin gimana Bung Udin? Ya tadi, karena tadi ya masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang akhirnya menjadi masyarakat yang pragmatis ya, artinya bahkan apatis lah ya terhadap pemerintahan ya, ataupun kadang-kadang bergeraknya ketika ada adanya apa namanya aksi dari rezim kemudian ditimbulkan dengan reaksi ya, hanya sekedar itu saja ya, misalkan kemudian kenaikan BBM reaksinya apa ya, cuma demo ya, pada akhirnya ya menerima juga ya karena mau gimana lagi ketika suara tidak didengar ya, demo juga tidak didengar ya, akhirnya apatis ya, kembali ke jalan masing-masing, harus dapur harus ngebul dan lain sebagainya. Dan memang tadi orang-orang yang dianggapnya ya nanti sebagai wakilnya di DPR sana juga tidak pernah menyuarakan ya. Datangi malah tadi boro-boro menemui yang terjadi kemarin, boro-boro menemui malah merayakan ulang tahun ketua DPR-nya ya. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi ya tadi satu apa waktu kemarin kan. Yang waktu itu ya, waktu kemarin ya ternyata ya ada rakyat lagi pusing-pusingnya soal naik BBM atau kalau nggak salah ya naik BBM atau apa itu BBM. Ternyata ya BBM ya, tapi ya masa bodoh ya. Dia merayakan ulang tahun di dalam ini mungkin ya ulang tahun yang namanya juga orang butuh ulang tahun butuh dirayakan gitu kan pas momen-momennya gitu ya, kita juga nggak bisa nyalain ya harap maklum gitu kan, mungkin belum pernah ya dalam sejarah Indonesia ya merayakan ulang tahun di dalam gedung DPR sampai ada kue-kue gitu ya. Lumayan. Kalau rakyat sih masa bodoh amat gitu mau teriak-teriak di luar pagar gitu kan. Yang penting mereka ya happy-happy aja gitu ya rayakan ulang tahun. Nah, Bung Udin, itu dulu ya kita bahas ya tentang rangkap jabatan dari PSS ini. Memang luar biasa ya, sungguh luar biasa rangkap jabatan, rangkap. Mungkin besok nanti ada teknologi baru ya, mungkin rangkap manusianya bisa didouble 2 ya, jadi di copy paste ya, di cloning ya gitu ya. Mungkin bisa jadi ya, di cloning jadi mungkin bisa multi rangkap jabatannya. Dia bisa jadi menteri A, menteri B, menteri C gitu ini. Mungkin tinggal pinjam ya. Pinjam cermin kopi Doraemon. Oh iya. Kalau nggak salah juga betul. Mesin pengkopi teng. betul Bung Idin, betul. Baik, sekian dulu dari kita berdua diskusinya ya. Yang mungkin nggak terlalu serius ya. Karena kalau serius bisa bahaya nanti ya. Kalau memantau diskusi kita ini yang mantau juga ya udah 1 juta orang ya, tapi yang serius nonton atau menyimak mungkin paling 10 atau 20 orang gitu ya. Yang 1 juta orang nyatet nih. Ya, kemarin ada kejadian lucu yang dagang apa itu ya, orang dagang kok pamerin pistol di belakang. Udah lihat belum videonya? Iya. Wah, belum. Saya belum lihat itu. Nah, itu unik juga ya mungkin. Ya, maksudnya yang saya sekali lagi kita juga agak miris ya ketika kita membuat konten seperti ini yang mantau itu banyak ya. Yang nyari kesalahan nih, nunggu sampai ada salah-salah gitu ya. Kita mah nggak ada kesalahannya, kita media cuma bacain berita atau memberikan persepsi sedikit-sedikit ya. Tentunya tidak dibumbui dengan kata-kata hinaan atau caci maki atau segala macam ya. Kita kan memuji ya, mungkin ya alhamdulillah bisa merayakan ulang tahun di DPR kan lumayan gitu kan. Barangkali selamat buat Pak Erick Thohir dan Zainuddin siapa tuh? Iya kan? Bisa Zainuddin Amali ya, bisa rangkap jabatan, wah luar biasa. Nanti
mungkin ya kalau ada, ya kita kan juga mengusulkan ya kalau ada teknologi-teknologi baru ya bisa orangnya bisa di cloning. Luar biasa. Baik, Bung Udin, sekian dulu persepsinya kita berdua ya dari ujung negeri antah berantah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.